selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan pelajaran kimia. Materi kimia kita kali ini akan memasuki topik yang baru, yaitu redoks dan elektrokimia. Nah, sebelum kita memasuki topik redoks dan elektrokimia di kelas 12, kalian mungkin masih ingat bahwa redoks sebenarnya sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Adakah yang masih ingat? Baiklah, mudah-mudahan masih ada yang ingat ya. Redoks adalah reaksi reduksi oksidasi. Cara menentukan reaksi tersebut reduksi atau oksidasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Jika ada yang masih ingat, yang pertama adalah tentang oksigennya, yang kedua adalah dari elektronnya, dan yang ketiga adalah dari bilangan oksidasinya atau biloksnya. Yang mana yang paling sering kita gunakan? Yang akan paling sering kita gunakan adalah berdasarkan biloksnya. Baiklah, kalau dia redoks, kira-kira biloksnya bagaimana? Yes, that's right. Kalau dia redoks, biloks adalah peristiwa turunnya bilangan oksidasi atau biloks. Sementara untuk oksidasi adalah peristiwa kenaikan bilangan oksidasi atau biloksnya. Jadi biloks itu naik ketika oksidasi dan biloksnya turun ketika ada reaksi reduksi. Oke, di sini ada soal ulangan harian kimia kedua, ini untuk anak kelas 10 sebenarnya ya. Nah, di sini ada beberapa soal, tapi saya akan fokus kepada penentuan bilangan oksidasinya terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat cara menentukan biloks dari suatu senyawa ataupun molekul ataupun ion? Baiklah, kita lihat dulu. Kita mulai yang pertama dari yang ion deh. Saya akan pilih 3 soal saja. Yang pertama adalah soal A. Yang kedua adalah soal D. Dan yang ketiga adalah soal F. Oke. Saya akan pilih 3 soal saja. Tapi untuk yang pertama mungkin saya akan ambil di 2 soal saja ya. Untuk soal A dan soal D. Oke. Untuk di soal A dan di soal D. Ini tadi ada coret-coret sebentar ya. Kita mulai ke soal A dulu deh. Soal A adalah S2O32 negatif. Kalau sudah ada muatan di atasnya, di sebelah sini nih sudah ada muatan, sudah ada angka dengan tanda positif atau negatif, berarti dia sudah bermuatan. Kalau S2O32 negatif berarti dia berbentuk ion. Nah, bagaimana cara menentukan biloks dari suatu ion? Mudah sekali. Caranya adalah seperti biasa, indeks dikalikan dengan bilangan oksidasinya. Tapi kalau dia bentuknya unsur, maka hasil penjumlahan antara perkalian indeks dengan muatannya harus sama dengan 0. Tapi ketika dia ion, maka hasil penjumlahan atau perkalian dari indeks dengan muatannya itu sama dengan muatannya. Muatan dari molekul tersebut atau molekul ion tersebut. Ya. Contoh, S2O3. S2O3. Nah, kalau dia S2O3 saya tulis lagi lah ya di bawah ya. S2O3. S2O3 2 negatif. Kalau cara cepatnya nih ya, kita tentukan S atau O terlebih dahulu. Yang kamu harus pikirkan adalah bahwa S mempunyai 2 bilangan oksidasi, yaitu positif 6 dengan negatif 2. Sementara O, dia mempunyai bilangan oksidasi yang cenderung lebih stabil, hanya 1, yaitu minus 2. Bisakah dia minus 1? Bisa, tapi pada kejadian tertentu. Apakah dia hipoklorit atau senyawa lainnya, ya, yang memang mengkhususkan itu. Contohnya adalah S2O3 tadi ya. Kita buat langsung O berapa? O minus 2. Tadi saya bilang adalah mengkalikan indeks dengan muatannya. Nah, berarti mengkalikan indeks dengan muatannya. Kita buat cara panjang deh. 2
kali bilox S, masih ingat ya, ditambah 3 kali bilox O. Sama dengan min 2. Dapat dari mana? Dari sini. Oke. 2 kali bilox S. Itu tidak diketahui. Itu yang kita cari. X. Tambah 3 kali BO. O berapa? Minus 2. Sama dengan minus 2. Berarti 2X kurang 6 sama dengan minus 2. 2X sama dengan pindah ke samping. Minus 2 tambah 6 jadi berapa? Positif 4. So, X sama dengan berapa X? X sama dengan 4/2. Positif 2. Wow. Positif 2. Coba Anda bayangkan, tadi saya sebutkan S punya 2 bilox. Ternyata tidak cuma 2 bilox. Ada positif 2 di sini. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Oke. Kita lanjutkan untuk yang SO2. SO2 di sini bukan dalam bentuk ion, tapi dalam bentuk molekul atau senyawa ya. Molekul ada 2, molekul unsur, molekul senyawa. Ini saya lengkapi lagi molekul senyawa. Yang pertama kita tentukan yang mana? Tetap O. Berapa O? Minus 2. Nah, tadi indeks dikalikan dengan muatannya. Tapi karena di sini dia bentuknya adalah dalam bentuk senyawa tanpa muatan di atas, maka jumlahnya harus sama dengan 0. Kalau yang sebelumnya, kita lihat di sini ya, kalau yang sebelumnya dia dalam bentuk ion, jumlahnya itu harus sama dengan muatan minus 2. Karena di sini minus 2. Oke, sampai sini bisa mengerti ya. Nah, di sini minus 2. Kita mulai saja. Indeks dari S tidak ada, berarti 1 kali bilox S ditambah indeks O 2 kali bilox O sama dengan 0. Kenapa? Karena dia bentuknya molekul senyawa, tidak bermuatan. 1 bilox S tidak diketahui, 1X. Atau bisa saja saya langsung buat menjadi X tambah 2 kali min 2 sama dengan 0. So, X kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan positif 4. Sampai di sini bisa ya cara menentukan bilox dari suatu unsur. Oke. Sekarang kita mulai dalam suatu reaksi. Saya balik ke halaman pertama. Mana ya reaksi yang Oke, kita lihat di sini reaksi yang cukup pendek yang mana ya? Reaksi yang cukup pendek mungkin yang ini ya. Ini deh. Nih. NaClO tambah NaClO tambah 2Ki. NaClO tambah 2Ki. Wah, nggak muat nih kayaknya nih. Tambah 2Ki tambah 2HCl. Tambah 2HCl. Ups. Nggak muat. Tambah 2HCl bereaksi menjadi NaCl tambah 2KCl tambah I2 tambah H2O. Nah, lo panjang. Tambah menjadi NaCl tambah 2KCl tambah Ki tambah H2O. Ki atau I2 tadi ya? Oh, sorry. KCl tambah I2.
tambah I2 iodinnya. Oke. Kita mulai. Kita tentukan dulu biloksnya masing-masing ya. Na2Cl. Nah, ini dia. Ada O di belakang. Berarti yang kita tentukan siapa duluan kah? Apakah O-nya ataukah Cl-nya? Oke. Ada K-iop yang gampang aja dulu ya. Na positif, positif 1, negatif 1. Positif 1, negatif 1. Ingat, koefisien tidak berpengaruh dalam menentukan biloks. I2, 0. Positif 1, negatif 1, positif 1, negatif 1. Min 2, positif 1. Nah, yang ini gimana? NaClO. NaClO. Kalau kita buat di sini, NaClO, kalau kita buka atau kita ionisasi dia jadi Na positif tambah ClO negatif. Oke. Na dia kan golongan 1A, maka dia akan cenderung lebih stabil. Golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A itu cenderung lebih stabil. Artinya dia punya bilangan oksidasi yang tetap tunggal sesuai dengan golongannya. Kalau dia di golongan 1A berarti muatannya positif 1. Kalau di golongan 2A berarti muatannya adalah positif 2. Golongan 3A positif 3. Nah, yang ini gimana Bu Boni? Oke. Kalau yang seperti ini, maka O-nya yang pasti akan berubah, bukan si Cl. Cl cenderung dia lebih stabil. Oke. Jadi gimana? ClO negatif. Berarti biloks Cl, 1 kali biloks Cl tambah 1 kali biloks O sama dengan min 1. Di sini bisa ya? Sama dengan min 1. X. Siapa yang X? O-nya kah atau Cl-nya? Yang menjadi X itu adalah si O. Kenapa O-nya yang akan berubah? Tadi saya pernah bilang, katakan ada hipoklorit, ada hiperklorit, ada perklorat, ada klorit, ada perklorit, dan lain-lain. Nah, inilah kejadiannya. Ya. Cl itu min 1. Berarti min 1 tambah. Oke, baik. Saya ulang kembali, maaf. Yang kita tentukan adalah si Cl. Cl punya biloks yang cenderung lebih stabil. Min 1 tambah X sama dengan min 1. Berarti X sama dengan min 1 tambah 1. Berapa dia? 0. Bisa Bu Boni seperti itu? Bisa. Kenapa tidak bisa? Berarti di sini adalah min 1, di sini adalah 0. Oke, dari sini adakah perubahan bilangan oksidasi yang terjadi? Apakah terjadi reaksi redoks di situ? Atau justru tidak terjadi sama sekali reaksi redoks? Kita lihat. Na dengan Na. Yang kalian lihat adalah bilangan oksidasi unsur yang sama pada posisi yang berbeda. Posisi yang berbeda yang mana? Posisi sebagai reaktan dan posisi sebagai produk. Pembatas atau pembandingnya atau pembedanya adalah si tanda panah. Ya, jangan sampai lupa loh, udah kelas 12. Baiklah, kita lihat. Na sebelah kiri, tanda panah positif 1, sebelah kanan positif 1. Cl gimana? Cl-nya ada banyak nih. Semuanya sama-sama min 1. Adakah lagi yang berubah? Yang berubah apanya? I. Oh iya ya, kita lihat I. Untuk iodin, sebelum tanda panah I hanya ada di Ki, ya. Berapa? Muatannya minus 1. Berubah menjadi 0. Minus 1 ke 0, dia naik atau turun? Turun atau naik? Naik. Yang naik adalah si I. Dari berapa? Dari min 1 ke 0. Nanti kita hapus ya. Yang turun siapa yang turun? Yang turun adalah, oh good,
O dari 0 menjadi minus 2. O dari 0 menjadi minus 2. Oke, kalau tadi ada yang naik, ada yang turun, berarti ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi. Yang oksidasi yang mana? Yang kenaikan atau yang penurunan? Yang terjadi reaksi oksidasi adalah reaksi kenaikan nomor atom atau kenaikan bilangan oksidasi. Kenaikan bilangan oksidasi, nggak ada nomor atom di sini ya. Jadi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau muatannya naik, yaitu si I. Berarti yang mengalami oksidasi adalah 2Ki. Oke. Yang ini yang mengalami oksidasi adalah si 2Ki ya. Ini ke sini nih. Oke, ini oksidasi. Lalu anggaplah ini ya, anggaplah. Ini adalah yang reduksinya. Oke. Berarti yang sebagai oksidator siapa? Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi siapa? Yang mengalami reduksi oksidator itu adalah NaClO. Jelek banget ya tulisannya, tapi nggak apa-apa lah ya. NaClO. Sementara yang mengalami sebagai reduktor, maksud saya, sebagai reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? 2Ki. Oke. O ke min 2 tadi adalah turun, berarti dia reduksi. Oke lah, anggaplah bisa ya. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk tugas kalian, satu soal saja. Silakan dikerjakan untuk soal nomor 4. Bukan PR sih ya, tugas. Oke, ini adalah tugasnya. Silakan dikumpulkan paling lambat jam 12 siang lah. Oke. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.